Ginjal adalah organ vital yang memiliki peran penting dalam membersihkan racun dari tubuh kita. Jadi, kita harus paham bagaimana puasa mempengaruhi kesehatan ginjal kita. Yuk kita bahas topik ini bersama saya, Dr. Gama, hari ini hanya di channel Kata Dokter. Jadi secara spesifik memang tidak langsung ya, namun dengan cara puasa itu akan membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian juga mengatur kadar cairan di dalam tubuh, lalu juga mengurangi proses peradangan sehingga fungsi ginjal bisa lebih optimal dari pada saat tidak berpuasa. Tentunya resiko dehidrasi bisa dicegah dengan mengetahui berapa sih asupan cairan yang diperlukan tubuh kamu dalam sehari. Dalam sehari, orang dewasa biasa membutuhkan kurang lebih 2 liter atau setara dengan 8 gelas belimbing air. Nah, pada saat puasa kita bisa mengatur asupan cairan tersebut. Pada saat sahur, kita bisa mengkonsumsi 2-3 gelas air. Kemudian pada saat berbuka puasa juga bisa ditambahkan 2-3 gelas. Nah, sisanya yang kurang diminum sebelum tidur. Sehingga dengan asupan cairan yang cukup, keseimbangan cairan elektrolit di dalam tubuh juga akan terjaga dengan baik, menghindarkan diri kita dari dehidrasi. Baik, jadi gagal ginjal sendiri terbagi menjadi beberapa stage. Untuk stage yang pertama dan kedua dengan fungsi ginjal yang masih cukup, itu bisa dipertimbangkan untuk berpuasa, namun harus konsultasi kepada ahli medis terlebih dahulu. Tapi apabila fungsi ginjal sudah menurun jauh, masuk ke dalam gagal ginjal stage 3 bahkan sampai stage 5 atau di end dari gagal ginjal, resiko dari puasa dapat meningkatkan perburukan dari penyakit ginjal itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu penyakit ginjal berada dalam kategori yang aman atau tidak untuk berpuasa dengan tetap mengkonsultasikan hal tersebut kepada petugas medis atau dokter terkait. Baik, yang pertama tentunya harus dengan asupan cairan dan elektrolit yang cukup karena ginjal fungsi utamanya juga adalah untuk mengatur cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kedua, konsumsi protein harus cukup namun tidak berlebihan karena pada saat konsumsi protein berlebihan kerja ginjal menjadi lebih berat. Lalu, konsumsi natrium atau garam juga harus dibatasi karena garam berkaitan erat dengan peningkatan tekanan darah, sedangkan tekanan darah itu sendiri bisa mempengaruhi fungsi dari kerja ginjal. Membatasi asupan dari lemak dan gula berlebih agar fungsi ginjal juga tidak menjadi berat. Kemudian mengatur asupan mineral yang masuk ke dalam tubuh seperti potasium atau mungkin vitamin-vitamin karena jika berlebihan hal tersebut akan bisa mengendap di dalam ginjal dan memungkinkan terbentuknya batu seperti batu pada potasium, batu oksalat, dan batu dari vitamin C yang bisa mengendap menyebabkan batu ginjal dan mempengaruhi penurunan dari fungsi kerja ginjal. Baik, jadi kata membersihkan ginjal itu sendiri sebenarnya fungsi dari ginjal itu bahwa ginjal memiliki fungsi sebagai filtrasi atau penyaringan. Logikanya seperti saringan nih ya, pada saat tubuh kita, darah kita memiliki racun, memiliki protein yang tinggi, memiliki pembuangan-pembuangan dari sisa metabolisme, racun-racun tersebut bisa dikeluarkan atau dibersihkan melalui penyaringan ginjal. Namun zat-zat yang masih bisa dipertahankan, salah satunya adalah protein, itu tidak boleh keluar dari penyaringan tersebut. Sehingga pada saat berpuasa tentunya kerja ginjal akan menjadi lebih ringan karena dia berfokus kepada detoksifikasi atau pengeluaran racun yang memang sudah seharusnya dikeluarkan rutin dari dalam tubuh tanpa dibebani oleh proses metabolisme yang terlalu berat. Jadi hal ini tentu akan membantu proses filtrasi di ginjal berlangsung lebih efektif. Pada beberapa orang yang memiliki permasalahan di ginjal, misalkan ada keluhan nyeri di daerah belakang, pinggang, kanan, dan kiri, harus didiagnosa terlebih dahulu. Apabila terjadi gangguan dari fungsi ginjal, tentunya kita harus mengklasifikasikan masuk ke dalam stadium berapa. Intinya, pada orang dengan gangguan ginjal, masih tetap diperbolehkan untuk berpuasa, namun dengan kondisi kesehatan tertentu yang masih memungkinkan kerja ginjal berfungsi dengan cukup. Tapi apabila kondisinya sudah cukup berat atau bahkan penyakit ginjal yang sudah masuk ke dalam tahap akhir, yaitu gagal ginjal stadium 5, tentu tidak disarankan untuk berpuasa karena hal tersebut akan membahayakan keselamatan diri.
Jadi, jika sobat kata dokter memiliki keluhan terkait penyakit ginjal, tentu harus dikonsultasikan lebih lanjut agar teman-teman bisa aman dan tenang dalam berpuasa. Mengatur pola makan, memperhatikan asupan cairan, dan berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter adalah langkah-langkah yang penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan ginjal selama bulan puasa. Semoga puasanya lancar ya Sobat Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!